Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 6. Ini halaman 63 ya. Pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Kita akan bahas ini atau langsung saja ini ya, masuk ke dalam channel lalu di dalam channel cari playlistnya kelas 6 buku tematik gitu ya. Oke, kita bahas pembelajaran 6. Lihatlah sekelilingmu, keteraturan yang diperlihatkan dalam alam sekitar kita memang menakjubkan. Lihatlah matahari yang tidak pernah terlambat terbit dan tenggelam. Nah, ya kan? Setiap pagi terbit, setiap sore tenggelam. Ya, keteraturan yang terjadi membantu manusia untuk memperkirakan atau memprediksi, ini kata kunci yang bagus ya, apa yang akan terjadi dan melakukan perencanaan sesuai dengan keteraturan. Jadi kita misalnya menata buku karena kita tahu besok akan sekolah. Sebelum tidur ya, ditata dulu bukunya. Semua itu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa adanya keteraturan, tanpa ada harapan besok itu akan matahari terbit lagi. Buat apa sekarang buku tata? Belum tentu besok ada sekolah, kan gitu. Belum tentu besok ada matahari bersinar, gitu kan repot kita. Oke, ayo berdiskusi. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan masyarakat sekitarmu? Apakah keteraturan memberikan manfaat bagi kita? Bagaimana perilaku masyarakat menciptakan keteraturan itu? Ya, jelas keteraturan memberi manfaat ya. Perilaku masyarakat untuk menciptakan adalah dengan mematuhi peraturan, dengan mematuhi peraturan ya, dengan mematuhi peraturan seperti matahari juga mematuhi peraturan alam ya. Perhatikan gambar kegiatan berikut ini dengan seksama lalu diskusikan pendapatmu dengan sekelompokmu tentang peristiwa dalam gambar dengan upaya keteraturan yang diupayakan masyarakat ya. Di sini adalah kita harus antre ya, kita antre seperti ini adalah untuk menciptakan keteraturan ya. Seperti ini baris ya, adalah upaya kita untuk membuat keteraturan ya dalam berdiri ya. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan keteraturan di dalam kehidupan masyarakat ya. Apabila kita bersatu, maka keteraturan bisa diwujudkan ya. Masyarakat harus dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa ya, yang menjadi bangsa berdaulat. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan membantu masyarakat Indonesia dalam menghargai ya dan mencintai tanah airnya. Tahukah kamu pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia bagi masyarakat kita? Penting sekali ya. Tanpa keteraturan maka keberagaman persatuan tidak dimungkinkan. Kita sangat beragam. Ini semua anak di sini agamanya beda-beda ya. Beni dan Edo itu, Beni ini Kristen ya, Edo Katolik, di sini ada siapa, Udin sama Siti Islam ya, Dayu Hindu, Lani Buddha. Nah, seperti ini. Peristiwa bangsa Indonesia mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan kesatuan dengan berbicara ya, berbagai cara, dengan berbagai cara. Kok berbicara gimana Pak Ali ya, dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena persatuan dan kesatuan adalah ya pusaka yang harus dipelihara. Namanya pusaka itu harus dipelihara ya, dimimi ya, gitu ya. Seperti jimat, siji di rumah dalam bahasa Jawa ya, satu hal yang harus kita rawat artinya. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara secara individu, sebagai masyarakat dan juga sebagai bangsa dan negara ya. Satu, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Ya, bagi diri sendiri persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri antara lain ya.
mengembangkan sikap tenggang rasa atau tepo seliro dalam bahasa Jawa ya, dan saling menghargai dalam hidup dalam masyarakat ya. Kemudian memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memengaruhi semangat persatuan di masyarakat ya. Kalau dalam keluarga sudah bersatu, keluar kita juga cenderung juga bersatu ya. Dua, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat ya. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat ya. Karena apa? Masyarakat bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitar sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram dan damai. Masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik ya dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Kemudian dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama dan gotong royong dalam masyarakat. Itu manfaat bersatu dalam masyarakat. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan lebih mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat adil dan makmur. Tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Bangsa yang bersatu selalu melestarikan unsur-unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Bersama kelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut ini. Bacalah kembali pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan seksama. Tentukan beberapa informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk mengingat ide-ide pokok dari bacaan tersebut. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Ya, untuk diri sendiri ya ada 3 hal tadi ya. Yang pertama untuk diri sendiri ya, intinya adalah ada 2 ya. Tenggang rasa ya. Keluarga mempengaruhi masyarakat ya. Jadi mengembangkan sikap tenggang rasa. 2 ya. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa. Ya. Kemudian poin yang kedua intinya adalah memperkuat persatuan dalam keluarga dapat mempengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Ya. Kuatnya persatuan dalam keluarga berpengaruh pada masyarakat ya. Pada persatuan masyarakat. Misalnya ya mengembangkan sikap tenggang rasa itu menyalakan musik jangan terlalu keras. Contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan, memutar musik jangan sampai suaranya mengganggu tetangga. Ya. Nah, contoh lain dan dalam keluarga yang rukun ya bisa menjadi teladan buat masyarakat. Ya, akan menjadi teladan bagi masyarakat. Ya, jadi kalau kita rukun, orang itu suka dan akan mencontohnya. Nah, seperti itu ya. Untuk masyarakat sekarang pentingnya persatuan dan kesatuan. Ya, untuk masyarakat ini masalah lebih mudah diatasi atau konflik lebih mudah diatasi. Misalnya adalah contohnya ya konflik yang terjadi karena penempatan parkir ya, konflik antar warga karena masalah parkir.
masalah parkir. Dengan saling memahami, saling mengerti, semua bisa dengan saling saling memahami dan tenggang rasa, semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ini contohnya ya. Kadang-kadang di dalam masyarakat terutama perumahan, masalah parkir itu sering menjadi masalah yang sering diperdebatkan atau menjadi masalah yang sering muncul untuk bangsa dan negara. Pentingnya persatuan adalah mempercepat kemakmuran. Contohnya pentingnya persatuan kesatuan bagi bangsa, memperkuat ketahanan negara, pertahanan negara gitu ya, memperkuat pertahanan negara, memperkuat pertahanan negara. Pertahanan dari apapun ya. Bangsa lain enggan bermasalah, mencari masalah dengan negara yang persatuannya kuat. Masalah dengan negara yang persatuannya kuat. Tapi kalau persatuan kita tidak kuat, ya kadang negara lain bisa memancing di air keruh. Ini sempat beberapa kali terjadi. Jadi keterlibatan bangsa lain dalam disintegrasi bangsa, memperkuat pertahanan negara, dan mencegah disintegrasi. Disintegrasi itu wilayah Indonesia yang ingin menjadi negara sendiri. Itu pernah terjadi dulu. Dan ada wilayah Indonesia yang sekarang jadi negara tersendiri, yaitu dulu kita punya wilayah Timur Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Semoga hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Diskusikanlah bersama kelompokmu peristiwa-peristiwa. Itu tadi sudah ya. Kok tiba-tiba sampai situ? Oh sudah ya. Halaman 6 sekarang 67. Kok tiba-tiba angka 3, angka 1 dan 2 nya sudah ya. Oh 1 dan 2 sudah. Oke. Diskusikan bersama teman dengan kelompokmu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara. Kamu dapat menggunakan berbagai sumber informasi untuk menjelaskan terjadi peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Misalnya hal apa gitu ya. Jadi misalnya saat bencana terjadi, maka bantuan berdatangan dari berbagai pihak atau elemen masyarakat akan segera mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas dengan memberikan kesempatan kelompok lain untuk memberikan pernyataan berdasarkan presentasimu. Jadi ini bisa kalian kembangkan ya, dan bisa memberi contoh. Misalnya terjadi banjir di Jakarta kan sering sekali ya, elemen masyarakat banyak yang membantu di situ ya. Misalnya banjir
Ya, banjir kalian bisa ambil contoh Jakarta. Ya, atau ini Kalimantan Selatan baru-baru ini ya, Kalimantan Selatan, atau mungkin gempa di Sulawesi. Ya, Sulawesi. Nah, ini kalau kita lihat di media, bantuan datang dari mana-mana. Nah, membuat pertanyaan, hasil diskusi dan presentasi kelompokmu dan kelompok lain, catatlah hal-hal yang menarik dan tuliskanlah pernyataan yang berhubungan dengan isi presentasi tersebut. Ya, catat dan tuliskan ini ya. Jadi kalau ada anak presentasi, ya kalian bisa membuat pertanyaan seperti ini. Ya, ini nggak bisa kita bahas di sini karena nunggu orang presentasi dulu kan. Persatuan dan kesatuan mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, diperlukan berbagai sikap yang harus terus dipelihara. Salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran sangat diperlukan untuk menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang menunjukkan kejujuran? Atau pernahkah kamu membaca cerita yang berhubungan dengan nilai kejujuran? Simaklah cerita berikut dengan seksama. Kejujuran Wina oleh Francisca Emilia. Menjelang malam hari di sebuah rumah di Banyumanik, Semarang, seorang siswa kelas 6 SD, Wina, yang baru ingat kalau esok pagi harus mengumpulkan tugas menulis cerpen. Wina lalu mencoba mengerjakan tugas itu, namun hanya beberapa kalimat yang berhasil ia selesaikan, selanjutnya buntu, nggak ada ide. Pandangan Wina lalu tertuju pada tumpukan majalah di rak buku. Ada beberapa majalah tua koleksi ibunya. Wina tiba-tiba mendapat akal, ia tahu majalah itu ada kolom untuk anak-anak membuat cerita anak. Wina lalu memilih salah satu cerita dan menyalin cerita itu. Esok paginya di kelas, Wina segera mengumpulkan tugasnya kepada Boy, si ketua kelas. Tera, teman sebangkunya, lalu menyapa Wina. Cerpenmu sudah selesai, Wina? Sudah, Tera, jawab Wina ragu. Aku menyalin dari majalah tua ibuku, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, bisik Wina. Tera terbelalak, lu itu namanya kamu plagiator, Win. Plagiator? Wina balik bertanya, iya kamu mencontek karya orang lain, berarti kamu plagiator. Ya, tapi ini kan hanya untuk tugas sekolah, gila Wina. Tetap saja plagiat, Win. Tidak baik, tegas Tera. Bel masuk jam pelajaran pertama berbunyi. Wina tidak dapat berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Ucapan Tera tentang plagiator terus mengusiknya. Saatnya Bu Indi masuk kelas, Wina gemetar menahan degup jantungnya yang berdetak hebat. Bu Indi masuk kelas dengan membawa setumpuk kertas tugas menulis cerpen yang telah dikumpulkan melalui Boy, ketua kelas. Bu Indi memang minta tugas dikumpulkan lebih awal agar beliau punya waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Ibu sudah membaca cerita kalian, ada satu cerpen yang bagus sekali. Ibu Indi diam sejenak. Wina, tolong maju dan bacakan cerpenmu ya. Wina terkejut, lalu ia berjalan ke depan kelas dengan kepala tertunduk. Bu Indi menyerahkan tugas, silakan dibaca. Wina tiba-tiba memberanikan diri berkata, maaf Bu, sebenarnya cerpen ini bukan karya saya menyalinnya dari majalah lama. Terdengar helaan nafas Bu Indi, ruang kelas mendadak senyap. Baik, kembalilah ke bangkumu Wina, kata Bu Indi. Anak-anak mengambil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri, namanya menjiplak atau plagiat, itu perbuatan yang tidak baik, kata Bu Indi. Wina menunduk semakin dalam. Namun ibu juga menghargai kejujuran Wina. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Wina tetap bersikap sportif, namun Wina tetap harus mengumpulkan tugas cerpen buatan sendiri besok pagi. Wina mendesah lega karena mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berjanji akan mengumpulkan cerpen karyanya sendiri tepat waktu seperti yang diminta Bu Indi. Sudahkah kamu membaca cerita di atas? Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Apakah kamu mengikuti jalan ceritanya dengan baik? Ya, apakah kamu dapat membayangkan watak si tokoh utama? Jujur ya, jujur. Ya, dalam sebuah cerita fiksi biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dalam cerita, penjelasan masalah terjadi, dan berikutnya cara penyelesaian masalahnya. Setelah kamu membaca dengan seksama, lakukan kegiatan berikut ini dengan teliti. Tokoh utama adalah Wina.
Ya, saya cek lagi jangan sampai salah. Ya, kejujuran Wina, judulnya ada kejujuran Wina ya, Wina. Wataknya jujur. Ya. Judul pengarang, judulnya adalah Kejujuran Wina. Kejujuran Wina. Dan pengarangnya adalah Francisca Emilia. Francisca Emilia. Hal yang kamu sukai tentang tokoh utama, kejujurannya. Hal yang mengejutkanmu dari cerita, kejujuran Wina ya, kejujuran Wina. Wina di depan Bu Indi kalau nggak salah, Bu Indi. Ya, dibutuhkan keberanian loh untuk jujur sungguh. Tuliskan ringkasan ceritamu di sini karena ya lupa mengerjakan PR mengarang cerpen ya karena lupa mengerjakan mengarang cerpen, Wina ya mengerjakan semalam ya, sebelum PR dikumpulkan karena idenya buntu Wina akhirnya mencontoh cerpen yang ada di majalah ya, cerpen dari majalah ya, karena dan saat dipanggil Bu Ina ya tadi ya, Bu Indi ke depan karena karangannya bagus, Wina mengaku terus terang ya, dan akhirnya Wina mendapat kesempatan untuk mengumpulkan lagi di hari lain, dan akhirnya Wina diberi kesempatan mengumpulkan lagi ya di hari lain ya. Ini hikmah kejujuran ya. Nah, tetap mendapat nilai ya akhirnya walaupun telat ya. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan cerita di atas. Jelaskan setiap tokoh tambahan yang ada dalam cerita dengan wataknya sesuai dengan imajinasimu ya. Nama tokoh tambahan, gambaran sesuai dengan imajinasimu. Tokoh tambahan tadi adalah teman sebangkunya ya. Ada siapa tadi? Tera itu belak-belakan tokohnya. Nama tokoh tambahan Tera ya, wataknya belak-belakan, suka berbicara apa adanya, belak-belakan namanya ya. Suka berbicara apa adanya ya, walaupun kadang itu menyakitkan atau kadang membuat teman sedih, tapi apa adanya. Gambar sesuai imajinasimu ya. Mungkin digambar ya. Bener ini digambar ya, oke. Lotera ini laki-laki apa perempuan? Perempuan, jadi rambutnya digambar panjang aja
Ya, aduh Pak Ali ini skill gambarnya kok kacau gini ya. Apalagi gambarnya uh, di ya, anggap saja teras seperti itu ya. Oke, rambutnya kusut. Nah, terus ada lengkapilah toko tambahan gambar. Oh, masih ada ya. Lengkapilah tabel berikut. Ya, oh ini tadi yang B ya. Yang B ya, sudah saya gambarkan di situ. Masih ada lagi. Boy, ada Bu Ina. Bu Ina. Bu Ina. Bu Ina Bu siapa tadi ya? Bu Indi, ampun, Bu Indi. Orangnya tegas ya Bu Indi ya. Ya, toko tambahan Bu Indi. Ya. Oke. Orangnya tegas tapi simpatik ya. Watak adalah tegas ya, dan dia juga penyayang ya, penyayang, tegas, penyayang ya, tapi tegas, tetap tegas ya. Jadi guru itu harus seperti itu ya. Nah, ada lagi. Suruh 2 aja tapi ya, ini nggak usah deh. Oke, tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu. Lihatlah adakah perbedaan dan persamaannya dengan hasil pekerjaanmu. Cobalah untuk menelaah mengapa ada perbedaan dan persamaan hasil pemahamanmu. Ya bisa, ya mungkin aja berbeda. Kalian bisa berpendapat sendiri ya. Ini kalau pendapatnya Pak Ali. Oke, tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu. Ya. Lihatlah adakah perbedaan dan persamaannya dengan hasil kerjamu. Cobalah untuk menelaah mengapa ada perbedaan dan persamaan hasil pemahamanmu tentang cerita fiksi di atas. Siti bilang gini. Ternyata menyenangkan sekali dapat membayangkan dan menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita fiksi ya. Aku sangat menikmatinya. Hasil gambaranku tentang tokoh utama ternyata banyak bedanya dibandingkan persamaannya dengan milikmu ya deh. Iya, aku juga sangat menikmatinya karena kita boleh berbeda memahami watak tokoh dalam cerita fiksi. Mungkin karena namanya juga cerita fiksi ya Siti, sehingga kita dapat menggambarkan imajinasi kita sendiri tentang tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Betul, tetapi sepertinya kita membuat kesimpulan yang kurang lebih sama dari bacaan tersebut, bukan? Mungkin kita menangkap pesan yang sama dari penulisnya melalui cerita tersebut. Iya, tentang kejujuran kan. Aku suka dengan pesan yang disampaikan lewat cerita itu. Karena bisa saja kita mengalaminya. Kita memang harus memiliki nilai untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju. Kita akan bekerja sama untuk memainkan alat musik bersama, bukan? Yuk, kita bersiap latihan. Ya, tahukah kamu bahwa lagu juga dapat dijadikan alat komunikasi, ya, dan menyampaikan pesan yang baik. Lagu juga digunakan untuk menceritakan pengalaman dan fenomena alam yang ada di sekitar kita. Kamu tentu pernah melihat pelangi, bukan? Kamu juga tahu bagaimana terjadinya pelangi. Ya, pelangi merupakan pantulan dari sinar matahari yang dipantulkan oleh serpihan-serpihan air yang ada di atmosfer kita. Ya, kehadiran sinar matahari lah yang membantu terbentuknya pelangi yang tampak di bumi. Apakah menurutmu planet lain juga akan terjadi pelangi? Mungkin saja. Ya, bukan hanya air kan yang bisa memantulkan sinar, ya, atau bukan memantulkan sih, sebenarnya lebih cocoknya membiaskan sinar. Pelangi yang tampak indah telah menginspirasi Bapak A.T. Mahmud untuk membuat sebuah lagu yang tentu tidak asing bagi kamu. Kali ini kamu akan memainkan musik. Untuk mengiringi lagu tersebut, kamu dapat menggunakan alat musik yang berbeda dan memperhatikan akor atau chord ya, dan interval nada pada lagu tersebut. Perhatikan
akor yang digunakan berikut, mainkanlah dengan memperhatikan interval nada yang digunakan. Jika kamu tidak memiliki alat musik seperti recorder, pianika, gitar, atau piano, kamu dapat membuat alat musikmu sendiri dengan menggunakan benda-benda di sekitarmu seperti menggunakan botol-botol bekas diisi air dengan ketinggian tertentu sehingga tercipta nada-nada tertentu juga. Yuk mainkan alat musikmu mengiringi lagu berikut. Ini kita akan menggunakan menggunakan kunci C. Ya, ini agak saya angkat ke atas gini gitarnya Pak Ali biar dapat dilihat chordnya ya. Kita mulai dengan C. Pelangi, pelangi. Ini kita chordnya pakai C ya waktu di sini. Ya, pakai C. Ya, atau ini agak saya tundukkan sedikit ya. Nah, yang penting ininya kelihatan ya. Pelangi, pelangi, alangkah, lang masuk ke G. Alangkah indahmu, ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, rahnya masuk F. Merah, merah, kuning, hijau. Masuk ke G lagi. Jauh masuk ke G. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Di la ini masuk ke C. Waktu la. Di langit yang biru. Di langit yang tinggi ya. Pelukismu, pelukismu, pelukis. Lu itu C7. C7 masuk ke C7. Merah, kuning, hijau di langit yang tinggi. Pelukismu, mu ya, pelukis. Lu ya, pelukismu agung. Agung F. Di sini F. Agung. Siapa gerangan? Gerangan G. Ya. Pelangi, 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 pelangi. Ini G. Siapa gerangan? Pelala ini G, C. Pelangi, pelangi. Ini G. Ciptaan, ciptaan. Ini C, G. Ini F, G, C. Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang tinggi. Pelukismu, pelukismu. Paskismu, pelu itu masih C ya. Pelukismu agung. Paskismu masuk ke C7. Pelukismu agung. Siapa gerangan? Sebelum G dikasih B dulu juga enak. Ya, bassnya B. Siapa pelukismu pelukismu agung. Oh ini C, B, G. Siapa gerangan? B nya ini kayak diambil bassnya saja ya. Jadi ini B, G. Ya bassnya B tapi kuncinya G. Siapa gerangan? Pelangi, pelangi, langi, pelangi. Siapa gerangan? Pelangi, pelangi. Ini G ya. Ini G ternyata. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Kalau mau petian
Itu ya. Dari pe-nya ini 5, pelangi pe ini 3. Sol mi 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 ya, sol mi 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 mi, re do mi re do si do ya, do re re ra kuning ya, sol la mi fa fa ya, sol fa 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 gitu ya. Jadi diikuti aja di sininya ya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya kalau kita pakai gitar. Ya, kalau alat musik lain paling enggak ada. Adanya di sini cuma gitar aja. Ya, tapi kurang lebih sama cara mainnya ya. Kalian bisa menggunakan recorder, bisa menggunakan gitar ya, bisa menggunakan ukulele mungkin ya. Atau bisa menggunakan apa yang dipukul-pukul gitu. Ya. Pelangi, pelangi ini yang paling sederhana. Alangkah indahmu warna kuning hijau di langit yang biru. Ya, berkreasi aja. Ya, setelah beberapa kali mencoba memainkan musik dan diiringi lagu di atas, kamu dapat menyimpulkan sesuatu. Adakah kesulitan yang kamu hadapi memainkannya? Yang penting lagu itu, yang penting nadanya pas, ya, nggak meleset, temponya pas, pasti enak. Ya, yang paling pertama itu nada. Tempo bisa cepat, bisa tempo mempengaruhi suasana. Asal temponya itu stabil gitu aja ya, nggak cepat lambat ya. Kecuali memang di lagu diinginkan seperti itu. Tapi nada yang penting. Kalau nadanya pas, C ya C, G ya G gitu, rasanya nyanyi sudah oke lah. Ya, setelah beberapa kali mencoba memainkan musik atau untuk mengiringi lagu di atas, apakah kamu dapat menyimpulkan sesuatu? Ya itu tadi kesimpulannya ya. Adakah kesulitan yang kamu hadapi saat memainkannya? Ya memang perlu berlatih ya, perlu berlatih. Apakah kamu tahu cara mengatasi kesulitan tersebut? Berlatih dengan rajin, dengan sabar dan rajin. Ya, kalau berlatih sekali tok ya belum bisa. Ya, berdiskusikan dengan teman sekelompokmu dan gurumu untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ya. Ayo renungkan, ceritakan sebuah peristiwa dalam hidupmu yang membuatmu selalu teringat akan pentingnya persatuan dan kesatuan di sekitarmu. Mungkin saat bersama teman-teman menyelesaikan masalah atau yang lain ya. Bagaimana hubungannya antara persatuan dan kesatuan dengan keteraturan dalam masyarakat. Ya intinya dengan bersatu ya kita akan lebih mudah mengikuti peraturan. Dengan bersatu ya, maka menjalankan peraturan akan lebih mudah. Peraturan akan lebih mudah dan menyenangkan ya. Kamu tentu mengerti bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Di dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai dasar untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Gak mungkin orang tua, ayo nak bertengkar saja nak, enak tawuran nak, ayo sikat bleh. Gak mungkin seperti itu ya. Orang tua pasti ingin anaknya selamat, ingin anaknya bersatu. Gak mungkin ajar, gak mungkin ya. Masa orang tua seperti itu. Nilai dasar tersebut yang akan ditetapkan baik dalam keluarga maupun dengan lingkunganmu. Bersama dengan orang tuamu diskusikan hal-hal apa saja yang diterapkan dalam keluargamu agar setiap anggota keluarga menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, tidak membuat ricuh di masyarakat, jadi sampah masyarakat nanti. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.